Baik, masih bersama saya Deborah Tania dalam Ruang Publik KBR dan ini dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan masih mengangkat tema pagi hari ini paspor dengan masa berlaku 10 tahun mulai diterapkan 12 Oktober 2022. Ruang Publik KBR ini dapat Anda simak di 100 radio jaringan KBR yang ada di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua, dan bagi Anda yang berada di Jakarta dapat mendengarkan kami di 104,2 MS3 FM atau live streaming via website kbr.id dan YouTube Berita KBR. Dan kami juga kembali mengundang Anda yang ingin berpartisipasi dalam Ruang Publik pagi hari ini dapat menelpon kami di 0800 245 7893 atau Anda bisa SMS WhatsApp kami di 0812 118 8181, live YouTube kami Berita KBR, dan juga dapat mention kami ke Instagram @kbr.id. Nah, kita masih bersama-sama dengan Pak Ahmad Nur Saleh, Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi Kemenkumham Republik Indonesia. Nah, kembali lagi kita mau tanya-tanya tentang paspor 10 tahun ini nih, Pak. Silakan. Ada selentingan pengurusan paspor itu ribet, lama gitu, Pak. Sebenarnya seperti itu nggak sih, Pak? Bisa dijelaskan? Tentunya tidak ya. Tentunya tidak. Mungkin apabila masyarakat merasakan pengurusan paspor itu ribet dan lama, yang satu yang bisa saya sampaikan mungkin saja masyarakat tersebut kurang terinformasikan tentang apa yang saya sampaikan tadi beberapa, atau melalui pihak ketiga yang dalam hal ini sangat tidak kami sarankan untuk melalui calo, itu sangat kami tidak sarankan. Karena apa? Karena pengurusan paspor itu sudah sangat cepat dan sangat mudah karena kami sudah melakukan digitalisasi dengan melalui aplikasi M-Paspor tadi. Jadi di M-Paspor itu pemirsa bisa langsung memilih tempat pembuatan paspor, bisa langsung memilih paspor apa yang dipilih ya, yang mau dipilih, dan langsung upload dokumen di sana yang diperlukan, tentunya yang diminta di aplikasi tersebut, langsung bayar juga. Di sana ada beberapa pilihan pembayaran juga, dan nanti akan diberikan QR code. Nanti membawa QR code tersebut di kantor imigrasi untuk datang dan melakukan proses wawancara. Setelah itu tinggal ambil paspornya aja. Atau kalau nggak mau diambil paspornya langsung juga bisa melalui via pos, dikirim langsung. Di beberapa kantor imigrasi memang kami menyediakan layanan antar via pos gitu. Jadi bekerja sama dengan PT Pos, kantor imigrasi nanti akan menyampaikan paspor kita, paspor pemirsa nanti akan dikirim melalui petugas pos gitu. Dan permohonannya sendiri itu lamanya, prosedurnya itu adalah 4 hari setelah proses tadi yang saya sampaikan. 4 hari. 4 hari. Berarti kalau misalnya si pengaju paspor ini tidak mau datang langsung ke kantor imigrasi atau dikirim lewat pos, itu melewati tahapan wawancara gitu ya, Pak? Wawancara dulu, karena kan harus datang dulu kan. Tetap harus wawancara. Tetap dia harus hadir, wawancara, dan sidik jari, biometrik, dan foto tentunya. Karena kan nggak mungkin kita pakai foto yang lama kan. Jadi foto, terus sidik jari, biometrik saya sampaikan. Setelah itu baru paspornya kami cetak, kami proses, tinggal diambil atau dikirim, seperti itu. Untuk bisa menghemat waktu juga kalau terburu-buru gitu ya, Pak ya. Betul. Nah, pertanggal 12 Oktober 2022 kemarin kita tahu sudah diberlakukan peraturan baru untuk masa berlaku paspor, ya Pak. Betul. Bisa dijelaskan tuh Pak seperti apa aturannya? Aturan tersebut tertuang di Permenkumham nomor 18 tahun 2022 di pasal 2A. Jadi di sana disebutkan bahwa paspor Republik Indonesia sekarang berlaku selama 10 tahun. Dimulai pada tanggal 12 Oktober 2022. Jadi ini kabar gembira ya untuk kita semua. Betul. Untuk semua. Jadi paspor
yang dikeluarkan sejak tanggal tersebut berlaku selama 10 tahun. Tapi di pasal tersebut ya, juga ya dikecualikan bagi pemohon yang berusia di bawah 17 tahun. Oke. Ya, bagi pemohon yang berusia di bawah 17 tahun masa berlaku paspornya maksimal 5 tahun. Maksimal 5 tahun. Ya, maksimal 5 tahun. Bagi warga negara Indonesia yang berusia di bawah 17 tahun. Dan dikecualikan juga bagi anak yang memiliki kewarganegaraan ganda. Oke, ya. Kita tahan dulu sampai situ, Pak. Boleh. Kalau misalnya aturan 10 tahun ini berlakunya untuk orang-orang tertentu saja, seperti itu, Pak. Tadi kan kita sudah mendengar juga dasar hukumnya perubahan masa berlaku paspor 10 tahun ini. Saya bahas kembali tadi Permenkumham nomor 18 tahun 2022 di pasal 2A. 2A, betul. Lalu latar belakangnya sendiri, Pak, dijadikan 10 tahun ini seperti apa, Pak? Latar belakang kita memberikan masa berlaku paspor selama 10 tahun tentunya ya atas dasar memudahkan masyarakat. Memudahkan masyarakat ketika paspor tersebut berlaku lebih lama, otomatis masyarakat tidak perlu lagi 2 kali ya, berarti ya 5 kali 2 kali gitu kan, secara logikanya seperti itu. Untuk datang ke kantor imigrasi ya ketika masa berlaku itu panjang, jadi otomatis akan mempermudah masyarakat, tidak perlu datang ke kantor imigrasi lagi sebelum masa berlaku paspornya habis. Seperti itu. Dan tentunya untuk menyederhanakan birokrasi juga, mempermudah masyarakat lah intinya dengan masa berlaku ini. Jadi mengakomodir generasi zaman sekarang yang suka dikit-dikit healing gitu kan. Kalau misalnya harus perpanjang paspor tiap 5 tahun kan agak meribatkan. Betul. Gitu ya, Pak, menyulitkan. Betul. Tapi dengan peraturan baru ini, generasi yang suka jalan-jalan zaman now jadi semakin mudah ya, Pak ya, dan pengurusannya pun mudah. Betul. Ya, Pak, tapi yang perlu diperhatikan ya ketika lembarannya habis ya tetap harus diganti paspornya. Iya. Ya nggak mungkin. Jangan healing-healing tahu-tahu wah udah habis gitu. Ya lembarannya kan 48 lembar ya. 48 lembar. Ya, oke. Nah untuk perpanjangan 10 tahun ini tadi kan sudah diberitahukan oleh Bapak siapa-siapa saja yang bisa menerima perpanjangan 10 tahun ini. Ya. Ada juga tadi kan Bapak sebutkan kalau di bawah 17 tahun itu belum boleh untuk 10 tahun. Belum boleh. Itu pertimbangannya apa sih, Pak? Pertimbangannya salah satunya adalah ketika seorang manusia sebelum berusia 17 tahun atau sebelum balik lah, akil balik kita menyebutnya, tentunya terdapat banyak perubahan ya. Terutama di wajah. Jadi misalnya ini kan banyak warga negara Indonesia yang anak baru lahir buru-buru diuguin paspor yuk gitu. Ya 10 tahun lagi kan udah nggak tahu bentuknya lagi. Seperti itu. Udah ada atas dasar pertimbangan itu juga pada akhirnya kita mengklasifikasikan lagi bagi paspor yang warga negara Indonesia berusia 17 tahun hanya diberikan masa berlaku maksimal 5 tahun seperti itu. Itu alasan salah satu alasannya. Salah satu alasannya ya karena sebelum 17 tahun atau istilahnya akil balik itu akan ada perubahan-perubahan wajah ya, Pak. Pasti, jadi kalau kelamaan udah berubah lagi, apalagi zaman sekarang ada oplas sana sini gitu ya, Pak. Nggak kenal kita kan. Udah makin nggak kenal gitu. Lagi kita buat di usia 5 tahun misalnya, datang lagi 15 tahun udah jenggotan bisa, udah kumisan kan. Oke. Seperti itu. Lalu untuk pemegang paspor Indonesia yang membuat paspornya sebelum 12 Oktober 2022 kemarin, Pak, itu ada penyesuaian nggak sih, Pak? Sayangnya tidak ada penyesuaian bagi pemohon yang mengajukan paspor sebelum tanggal 12. Masa berlaku paspornya akan masih selama 5 tahun. Gitu. Jadi tidak serta-merta yang punya paspor sekarang nih, misalnya Mbak Deborah punya paspor saya masih berlaku 2 tahun nih, Pak. Berarti tambah 5 tahun lagi dong jadi 7 tahun gitu. Enggak serta-merta seperti itu. Istilahnya menang banyak gitu ya, Pak ya. Iya, jadi ketika kita sudah punya paspor yang masih berlaku, mau ganti pun langsung bisa.
langsung bisa untuk menjadi 10 tahun. Tapi kalau mau menunggu nanti akan menjadi 10 tahun ya silahkan menunggu, tapi nggak serta-merta akan bertambah masa berlakunya 5 tahun lagi gitu, enggak ya? Iya betul. Sayang sekali ya. Sayang sekali. Berarti ya pupus lah ya yang di bawah 12 Oktober kemarin masih belum diperpanjang. Ada beberapa yang mengajukan di tanggal 10. Iya. Oke, kita sekarang udah tersambung dengan penelpon nih Pak. Ada Dimas dari Jakarta. Halo, selamat pagi Dimas. Halo, selamat pagi. Iya, silakan. Baik, terima kasih. Jadi aku mau nanya, untuk pemberlakuan paspor dengan masa berlaku 10 tahun ini, apakah udah ada di negara lain yang memberlakukan hal seperti ini, atau bahkan baru di Indonesia yang memberlakukan masa berlaku seperti ini? Terima kasih. Iya, baik. Dimas, terima kasih untuk pertanyaannya. Pak, kita tahan dulu, kita akan jeda. Kita jawab pertanyaan Dimas di segmen berikutnya ya Pak ya. Boleh. Baik, saudara Ruang Publik KBR akan segera kami lanjutkan setelah jeda. Kami mengundang Anda yang ingin bertanya atau memberikan komentar lewat telepon bebas pulsa kami di 0800 245 7893, SMS dan WhatsApp di 0812 118 8181, live chat di YouTube Berita KBR, atau Anda juga bisa mention Instagram @kbr.id dengan menyertakan tagar Ruang Publik KBR.